Bang Rizal, itu menarik. Anda menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Dan di situ bisa dianggap sebagai the dream team. Karena semuanya tampaknya jadi petarung. Anda akan jadi petarung, Ibu Susi petarung, Jonan juga petarung. Lalu kemudian ada juga Pak Sudirman Said di SDM. Kalau Anda lihat ini, tim ini bagaimana? Ini tim yang asik. Tim yang asik kata Yang kuncinya. asik, Kenapa Anda bilang begitu? Satu, mengerti masalah. Yang kedua, berani. Mengerti masalah, kedua berani. Ya kan, tinggal kita kombinasikan, kita koordinasikan supaya terjadi akselerasi bahwa yang ngerti masalah dan keberanian ini bisa mentransform supaya nilai tambah di sektor maritim dan sumber daya ini bisa lebih banyak. Saya berikan contoh, Don. Salah satu yang di bawah koordinasi kami adalah pariwisata. Ya, pariwisata Ya. betul. Kan lucu banget, Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang indah, Flores, Bali, Bangka Belitung dan sebagainya. Itu turisnya cuma 6 juta orang. Malaysia 20 juta. Dan tidak ada kapal pesiar dari Ya. pulau ke pulau. Padahal Thailand 25 juta. Kalau kita benahin, dan kami ingin membenarkan ini, dan saya bilang sama Menteri Pariwisata Arif, kita mesti genjot ini dalam 5 tahun 15 juta. Caranya gimana nanti kita rumuskan, policy-nya apa kita rumuskan. Karena kadang-kadang untuk mengubah sesuatu itu nggak perlu uang. Waktu saya Menko tahun 2000, akibat dari krisis penumpang pesawat itu drop 60%. Tapi 3 BUMN, Garuda, Mandala, Merpati, itu nggak mau nurunin harga. Akhirnya kami ambil inisiatif buat kasih izin sama perusahaan swasta nasional kepada Adam Air, Sriwijaya, dan lain-lain. Akibatnya terjadi kompetisi, akibatnya biaya per kilometer per penumpang turun jadi 50-60%. Jumlah penumpang yang tadinya anjlok itu naik 4-5 kali sebelum krisis 98. Ya, itu betul. Ini adalah contoh bahwa mengubah Indonesia itu nggak perlu uang, perlu dengan kebijakan. Perlu dengan kebijakan. Itu kan untuk pariwisata. Kalau untuk, kan ini ada juga bintang di situ, Ibu Susi. Saya seneng sama Ibu Susi tuh. Ya kan? Jadi waktu kita salaman, saya kan anak saya yang temanin waktu pelantikan. Saya bilang sama Bu Susi, anak saya ini pengagum ibu nih. Bu Susi bilang, apa namanya nih, saya itu pengagum bapak kamu. Jadi bakal asik kan. Nah, ini ceritanya tim yang asik. Kalau Pak Jonan, Jonan kan saya kenal lama. Ya, betul. Jadi waktu dulu pada saat dia 37 tahun, dia vice president dari Citibank. betul. Saya bilang, Jonan ngapain sih kamu di sini? Fasilitas bagus, macam-macam bagus, tapi tantangannya itu nggak ada. Saya mau angkat kamu jadi direktur daripada Dirut Bahana, karena ini merugi 9 triliun. Ya, banyak yang nggak mau bayar. Nah, saya pilih kamu, satu karena berani. Karena kalau hanya modal berani, ngaco gitu. Iya. Tapi juga ngerti masalah. Tapi kalau cuma ngerti masalah, nggak punya keberanian, nggak jadi apa-apa. Betul. Jadi, nah kita perlu orang-orang kayak begini buat mengubah Indonesia dong. Kalau Anda lihat Pak Sudirman Said yang di SDM, kan ini kan berat-berat semua nih. Sudirman Said datang dari keluarga sederhana. Betul. Spirit of fighting-nya ada. Ya, orangnya memang latar belakangnya accounting, tapi dia bisa belajar cepat. Orangnya juga berani, ya kan. Jadi saya sih ngeliat ini tim yang asik nih. Menarik untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah tim yang asik. Saya ingin menanyakan satu hal. Nah, tadi itu tiba-tiba ada korslet sedikit, Anda soal Garuda. Jadi Anda bilang pembelian A350 itu di cancel. Lalu kemudian Ibu Rini bilang, itu bukan urusan Pak Rizal, kira-kira begitulah. Saya kira begini, karena saya punya hubungan emosional dengan Garuda. Tahun 2000, Garuda nggak bisa bayar utang kepada konsorsium bank Eropa 1,8 miliar dolar. Mereka ngancem pesawat Garuda bakal disita. Saya kirim message, silahkan sita. Karena kita akan menuntut di pengadilan di Frankfurt, bukan di Jakarta. Iya.
karena kalian membiayai markup penjualan pesawat. Waktu itu lewat keluarga yang kuasa, ya kan, 50%. Kalian dapat bunga 50%. Don, belasan bankir pakai jas dasi rapi-rapi, ketemu Riza Ramli di Jakarta. Betul-betul minta tolong, jangan sampai ini diperkarakan di Frankfurt. Karena mereka tahu. Akhirnya sampai di situ. Karena mereka tahu mereka salah. Ya, mereka harga sahamnya bisa jatuh kalau kasus ini. Yang kedua adalah bisa kena penalti keuangan. Yang ketiga mungkin direksi bisa masuk penjara. Jadi mereka mau damai, ya kan? Saya bilang boleh damai, tolong di restructure hutangnya Garuda. Dan yang kedua, saya hanya mau token garanti. Garansi ecek-ecek, karena tadinya mereka minta full garansi 100%. Saya nggak mau. Kalau kita mau kasih garansi 100%, we don't need you. Kita nggak perlu kamu. Anda punya pengalaman dan punya hubungan itulah. Makanya Anda berani bicara begitu. Akhirnya Garuda diselamatkan. Nah, saya nggak ingin Garuda yang udah bagus ini mau merugi lagi. Karena yang dibeli ini pesawat A350 yang hanya cocok jarak jauh, artinya Amerika dan Eropa. Padahal dulu yang paling jagoan adalah Singapore Airlines. Sekarang babak belur sama Emirates, sama Qatar, sama perusahaan Arab ini. Ya, jadi jangan kita kompetisi di situ. Dulu, ya kan, Singapore Airlines yang paling populer, Singapura New York Direct, Singapura Los Angeles. Ya, jadi lebih bagus kita kuasai itu pasar domestik dan pasar regional. Misalnya sama Jepang, lawan Garuda, harga pesawat sama, harga bensin sama, kru Garuda biayanya lebih murah, jauh lebih murah. Jadi kita bisa saingan sama perusahaan penerbangan Jepang, sama Qantas, sama New Zealand. Di sinilah kita kuasain wilayah ini. Nah, kalau itu terjadi 10 tahun lagi baru kita lompat ke global. Nah, jadi yang saya bilang bukan batalkan, ganti pesanannya. Ya, dari pesawat A350 cukup ke 330 Neo atau Boeing yang sekelas itu. Oke, Bang Rizal, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.